Halo teman-teman, pernah nggak teman-teman itu di satu kondisi di mana kita itu lihat hidup kita terus berjalan tuh, tapi kita nggak benar-benar ikut, ya kan? Misalnya kita pergi ke kantor, pikiran kita masih aja tentang rumah. Kita makan, tapi rasa makanannya itu kita nggak tahu apa. Dan yang parahnya lagi, kita ngobrol tuh sama teman-teman, tapi kita nggak benar-benar dengar. Kita sibuk dengan hati kita, dan tanpa sadar hari berlalu, bulan berlalu, tahun berlalu, kita rasanya nggak benar-benar ikut dengan momen-momen yang telah terjadi. Hari ini itu kita hidup dalam momen mode otomatis, di mana kita bangun pagi, kita lihat di HP, terus kita scroll, kita balas WA, kita balas chattingan, kita buat status. Pikiran kita itu seakan-akan beneran maju banget, tapi kita nggak sadar hati kita itu tertinggal ke belakang. Jadinya kita terus bergerak, tapi kita nggak benar-benar hidup. Masalahnya kita itu bukan karena nggak ada waktu, tapi kita itu nggak ada kesadaran setiap momen yang kita rasakan. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa kesadaran itu dia bukan datang sendiri, dia itu butuh kita latih, butuh kita undang masuk untuk dia baru menetap dalam diri kita. Kalau dalam psikologi, kesadaran ini disebut dengan mindfulness, di mana kita bukan hanya duduk bersila atau meditasi aja, tapi ini soal kita beneran hadir utuh dengan momen yang kita lakukan saat ini, di mana di sana kita bisa melihat, merasakan, bisa mendengar secara utuh tanpa buru-buru menilai. Kesadaran yang dimaksud di sini bukan kita merubah keadaan yang terjadi, tapi kita bisa di sana belajar benar-benar melihat dengan apa yang sedang terjadi dengan hati jernih dan hati kita terbuka, ikut beneran dengan apa yang terjadi. Karena memang yang paling sering kita abaikan itu justru adalah hidup kita sendiri. Nah, di sini kita nanti melihat teman-teman ya, betapa pentingnya kesadaran ini. Nah, ada penelitian dari Harvard University. Di sana menjelaskan bahwa 47% manusia itu melewatkan pekerjaannya tanpa sadar dengan apa yang sedang dikerjakan. Karena di sana dijelaskan lagi bahwa otak kita ini memang didesain secara alami bagaikan kutu loncat atau berpindah-pindah pikiran dari pikiran A ke pikiran B. Sehingga orang yang seperti ini biasanya tingkat kebahagiaannya itu rendah. Nah, pada kesimpulannya di mana orang yang semakin besar dengan perilaku seperti itu, maka tingkat kebahagiaannya pun juga semakin rendah. Nah, ada lagi penelitian dari seorang dokter bidang psikologi namanya Matthew. Beliau menjelaskan bahwa orang merasa lebih bahagia ketika dia beneran hadir dengan pekerjaan yang dilakukan saat ini. Bahkan ketika dia melakukan sesuatu yang tidak disenangi, tapi dia sadar dengan apa yang dia lakukan, nah itu potensi bahagianya lebih besar. Untuk itu teman-teman, kesadaran ini bukan untuk merubah keadaan, tapi dia membuat hidup kita lebih bermakna nantinya. Tentu kesadaran ini harus dilatih, bukan datang sendiri. Tapi dia tidak seberat kita mendaki gunung yang butuh waktu 3 jam. Dia yang pertama yang penting teman-teman itu memiliki niat atau kemauan dulu. Nah, dan nanti kita pelan-pelan bisa berlatih untuk supaya menumbuhkan kesadaran itu. Paling tidak kita bisa lakukan 5 metode ini. Yang pertama, munculkan nafas kesadaran, di mana kita bisa merasakan setiap tarikan nafas kita keluarkan, kita tarik, kita keluarkan pelan-pelan, dan setiap nafas yang penuh dengan kesadaran itu kita merasakan benar-benar hidup. Yang kedua, teman-teman, makan tanpa distraksi. Jadi saat makan itu jangan scroll HP, jangan menonton. Jadi pada saat makan itu usahakan kita dan makanan kita tanpa ada yang lain. Yang ketiga, teman-teman, berjalan-jalan. Nah, misalnya pas pagi hari setelah sholat subuh, coba tuh jalan beberapa puluh meter atau ratusan meter. Kita rasakan setiap langkah kita itu. Kita hirup perlahan-lahan. Dan kita betul-betul hadir saat kita melakukan aktivitas itu. Yang keempat, teman-teman, dengarkan dalam dirimu. Misalnya saat kita ngobrol sama orang, didengarkan dengan utuh. Jangan buru-buru diberi jawaban. Hanya dengarkan aja. Kemudian yang kelima, yang terakhir, belajar menulis setiap hari apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman ingin lakukan hari ini, apa yang teman-teman anggap penting untuk dilakukan hari ini. Nah, dengan latihan-latihan seperti itu, nanti kesadaran kita lama-kelamaan akan bertumbuh. Pada akhirnya, teman-teman, hidup ini bukan secepat apa kita berlari, tapi hidup ini kita bisa merasakan setiap detiknya secara mendalam dan penuh makna. Dan ini harus kita latih.
Karena kesadaran ini bukan datang dari luar diri kita, tapi dia berada dalam diri kita, dan dia itu tumbuh ketika kita belajar berhenti dan kita melihat dari dalam diri. Jadi untuk hari ini, coba deh pagi ini kita tarik nafas, kemudian kita keluarkan perlahan sambil kita pertanyakan, di mana aku sekarang? Jabarkan itu. Kemudian kita tanyakan lagi, apa yang sedang terjadi kepada saya? Karena ketika hidup kita itu terasa penuh dengan kesadaran, kita akan menjadi lebih bermanfaat, dan tentunya apa yang kita lakukan pasti akan menjadi lebih menyenangkan. Oke teman-teman, mungkin itu aja video yang bisa kami buat. Jangan lupa teman-teman di komen nanti apa pekerjaan yang teman-teman lakukan benar-benar hadir di momen itu. Dan jangan lupa juga di like, di share, dan di subscribe.